Bersatu dalam doa. Bapa Elohim Yahweh yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang melimpah kepada kami. Pada saat hari ini Tuhan, dari sahabat Al Kudus Tuhan, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan-Mu, karena Engkau sungguh baik dan amat baik Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati kami semua Tuhan yang ada di sini Tuhan. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi Bapa. Biarlah Engkau berkata pada saya Tuhan. Terima kasih Bapa yang kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus Al-Masih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saya semua. Kita bertemu lagi di tempat ini ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih nama Tuhan, nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Saya akan bacakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan dengan hidup berpoyak-poyak. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambung dan sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang suruh
berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab, ayah katanya, telah bertahun-tahun aku telah melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali. Demikian pembacaan kitab suci. Bapak Ibu saudara dikasih nama Tuhan Yesus Masiah, ya. Kalau bulan kemarin ya, saya juga menyampaikan firman Tuhan yang mengenai sama anak yang pertama dan yang kedua, ya, yang sama-sama perumpamaan juga, ya. Sekarang kita juga saya belajar perumpamaan tentang anak yang hilang ini, ya, anak sulung, anak busuk. Jadi Bapak Ibu, ya, namanya kita belajar, ya memang agak lama lah waktunya untuk cari judulnya aja, agak lama gitu kan. Istri saya tanya, Pak, apa judulnya Pak? Katanya kan, judulnya sama aja sama apa kemarin, masa sama aja anak busuk sama sulung gitu kan. Tapi memang itu yang ya kita dapat itu bilang apa gitu. Jadi Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar, ya. Saya juga belajar, ya, tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu, ya, firman Tuhan ini kisah ini sudah cukup terkenal, ya. Udah ya tentu saja tidak akan habis kok digali-galinya, banyak pengertian-pengertian, ya, dalam perumpamaan ini, ya. Selalu memunculkan hal-hal yang baru yang bisa jadi pembelajaran kita, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Di dalam kehidupan kita, ya. Di sini dikisahkan bagaimana tentang seorang bapak yang memiliki dua orang anak, ya, tetapi yang satu diantaranya terhilang, ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada semua di sini sudah tahu betul, bahkan sudah hafal betul tentang ceritanya di kisah ini. Jadi di sini katakan bahwa seorang anak, ya, yang meminta warisan pada bapaknya. Padahal bapaknya ini masih hidup, tapi minta warisan, ya. Waduh, ini ngaco gitu. Dan warisan itu digunakan untuk berpoya-poya, ya. Dikatakan tadi kita baca di kota besar, ya, namanya. Jadi melalui kisah ini kita lihat bahwa ada suatu pertobatan dari seorang anak yang kalau kita sebut di sini si anak yang durhaka lah, yang dibilang kan. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang cukup banyak, ya, dari kisah perumpamaan ini yang Tuhan Yesus berikan itu, ya. Karena memang Tuhan memberikan perumpamaan supaya bagi orang lain nggak mengerti, tapi bagi kita yang sudah berpercaya kepadanya mengerti, ya. Dua anak ini yang disayang, sama-sama disayang, ya, dua anak ini, dan yang satu hilang. Di sini kita tahu dalam kisahnya bahwa bapak itu tahu nanti bahwa itu anak itu akan kembali, ya.
kita lihat tadi bahwa ceritanya bahwa kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu datang kepada anak si bungsu, ya kan? Jadi kalau kita lihat, oh, mengapa ada penderitaan? Kalau kita tahu dari si bungsu mendapat uang yang begitu banyak, ya, begitu banyak dari bapaknya, dia menjual hartanya, dia bersuka cita, namanya di kota besar ya. Kalau sekarang di bar-bar ya, bar, kafe, apa semua deh. Ya banyak menghabiskan lah uangnya yang memuaskan keinginan dagingnya. Ya Pak, biasanya begitu banyak uang, banyak temannya, baik laki-laki maupun perempuan banyak ya. Nah, itulah si bungsu memuaskan kedagingannya. Tapi Bapak Ibu, yang namanya pemborosan, ya, poya-poya, mau berapa miliar atau triliun juga uangnya kalau diborosin itu tetap habis, ya. Jadi kalau Pak Gembala dulu mengatakan supaya hemat Pak ya. Ya, tentu saja lama-lama uangnya habis, ya. Saat banyak uang, ia memiliki teman banyak sekali ya. Tapi kalau nggak ada uang, hilang temannya. Biasa warna-warni dunia ini ya. Ada uang, awang sayang. Tidak ada uang, awang ditendang, ya kan? Nah, jadi kita tahu terjadi kelaparan, uang habis, ya kehilangan teman-teman. Nah, dan itulah pada saat itulah si bungsu itu uangnya udah habis, si bungsu itu mengalami penderitaan, uangnya nggak ada. Tapi yang namanya perut itu makan harus, kan? Walaupun pengangguran tetap makan gitu, harus, ya. Nah, dikatakan bahwa kalau perut lapar, makanan apa saja masuk, ya. Yang penting kenyang. Ya, terbukti dari kisah ini sampai makanan ampas babi aja mau dimakan si bungsu ini, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau perut sudah lapar memang ganas lah ya. Baik juga di dalam kehidupan kita ini, bisa-bisa saking laparnya itu melebihi binatang ya. Jadi Tuhan mengatakan, mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu datang pada si bungsu, ya. Ternyata melalui penderitaan ini, ya, penderitaan yang dialami si bungsu ini, itu adalah sebuah kayak pintu gerbang pertobatan lah gitu ya. Jadi bertobat melalui penderitaan ini kan, dia bahkan nggak makan, padahal kalau bapaknya kaya apa semua. Melalui itulah Tuhan izinkan penderitaan itu, ya. Jadi kesusahan di dalam kehidupan kita juga ya, ini perumpamaan tetap ya. Jadi tantangan hidup, tekanan, kemelaratan, sebetulnya itu adalah peluang untuk orang tersebut mencari Tuhan. Ya, kita juga mengalami. Saya yakin di dalam kehidupan kita yang mungkin masa muda, ada berkeluarga, mula-mula berkeluarga, pasti kita mengalami itu. Ya, ada tekanan, ada penderitaan ya. Tapi itu dikatakan bahwa itu supaya kita berpulang untuk mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kenyataannya sering kita lihat juga melalui penderitaan itu orang misalnya dia makin dekat kepada Tuhan. Tapi kenyataannya enggak demikian. Kadang kalau orang mendapat penderitaan, tekanan apa dalam hidupnya, ya, malah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, malah marah-marah, ya, marah-marah kepada Tuhan. Terus mengatakan, wah, Tuhan itu nggak ada lah, kan? Tuhan itu hidup ini nggak adil. Sering orang mengatakan begitu, kan? Untuk apa saya hidup di dunia ini, gitu, kan? Karena terus mengalami penderitaan, ya. Jadi
kita mau belajar bagaimana, mari kita mau lihat bagaimana pintu gerbang pertobatan itu yang dialami si bungsu itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi pemicu ya, sehingga si bungsu itu bisa kembali kepada Bapa? Ya, apa pemicu dia udah sadar dia kan, udah makan saya ampas babi itu pun kalau dikatakan dari tadi kan, itu nggak ada orang yang mau ngasih. Jadi yang pertama si bungsu dia bahwa memori keindahan masa lalu yang sekarang itu sudah rusak, ya. Memori keindahan masa lalu yang sekarang sudah rusak, ya. Memori si bungsu ini pulih kembali ketika ia menyadari, aku kok makan makanan babi ini. Pulih dia kembali, dia sadar dia gitu. Iya ya, kok mungkin tahu gara-gara makan babi ini. Terus padahal kalau di ayat 16 dikatakan, lalu ia mengisi perutnya dengan ampas babi yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Mulai sadar dia, ya. Jadi memori-memori yang masa lalu keindahan itu dia ingat si bungsu ini, ya. Terus kenapa ya aku kok rendah sekali saat ini? Jadi memori itu diingat-ingat kembali. Jadi maksudnya Bapak Ibu, perumpamaan ini kan pertanyaan untuk kita, ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apa udah lusa, atau apakah kita kembali untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan? Apakah benar kita mengingat kebaikan Tuhan? Ya, saya percaya kita semua ini dapat mengalami betapa kebaikan Tuhan. Kalau saya sering mengingat-ingat, umur saya sudah 53, saya dikasih napas gitu, kalau bayar berapa duit itu nggak terhitung gitu kan. Belum lagi kesehatan, terus makanan dikasih, pakaian dikasih. Itu kebaikan Tuhan yang kita ingat-ingat, ya. Jadi di sini yang terjadi, orang yang mengalami penderitaannya banyak bukan kembali kepada Tuhan, malah memuja Tuhan. Ya, itu yang salah, ya. Yang saat ini Bapak Ibu atau saudara-saudara baik pun yang ada di media sosial, kita ya, kalaupun kita di dalam kehidupan kita mengalami penderitaan, tekanan, ya, apapun itu, walaupun kita dalam keadaan yang terendah sekali, ya, untuk kita stop untuk berbicara yang buruk lah tentang Tuhan, ya. Tapi kita tetap mengingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi di sini kalau saya mau bersaksi, ya, ini sering saya bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan terhadap keluarga saya. Itu tidak lupa-lupa itu, karena firman Tuhan itu langsung dikasih sama saya itu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Jangan takut, kan? Jangan patah hati. Ingat banget itu. Ya, Ulangan 30-7 dan 8 itu. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu, ya. Itu pernah ini saya ulang-ulangi lagi. Waktu saya bekerja, suami istri bekerja, tahu-tahu bangkrut, nggak ada kerjaan sama sekali. Yang bayar pembantu, bayar kredit rumah lah, yang apa semua kan. Kalau gitu stres benar, ya. Ya, tapi ya kita memang waktu itu memang diajari, tetap kita diajari Tuhan. Kita udah ikut, kita tahun 2000 ya, 2007 yang saya alami itu 2006, masih ikut nama opung lah ya, almarhum. Ya, berdoa dan
terlebih kita diajak berdua puasa waktu itu Pak Arnold ya. Tapi ya istri masuk ke kampung dulu dah, marah kan. Ya kita lah biasanya nggak pernah puasa, tahu-tahu sekali puasa 3 hari 3 malam. Tapi kok kok bisa gitu kan? Sementara sekarang 1 hari susah ini. Jadi Bapak Ibu, bahwa penderitaan itu apapun yang kita alami, saya tidak tahu apa yang dialami Bapak Ibu semua, tapi yakinlah bahwa Tuhan itu pasti akan buka jalan ya. Melalui perumpamaan ini biar kita banyak mengerti ya, bahwa ingat bahwa tujuan hidup kita ini adalah apa Bapak Ibu? Tujuan kita hidup ini bukan di dunia ini, tapi di surga. Ya puji Tuhan, nanti kita di dunia ini kita boleh bersuka-cita, bersaudara. Di surga lagi kita ketemu kan? Amin. Jadi kita nggak ada alasan istilahnya kalau nggak punya duit nggak melihat kebaikan Tuhan. Ya ada tuh. Gimana mau lihat kebaikan Tuhan kalau nggak punya duit gitu kan? Tapi kalian jangan hanya itu aja ya, bahwa kita melihat kebaikan Tuhan itu aja, bahwa Tuhan itu begitu baik ya. Nah, akuilah Bapa kita, Bapa Yahweh. Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Mulailah kalau kita yang mengalami, ucapkan hal-hal yang besar untuk kita ya. Contohnya, hari ini aku diberkati, hari ini aku sukses, aku hidup bahagia. Itu aja kita ucapkan kebahagiaan untuk apa? Kehidupan kita ya. Jangan ya bersyukur-syukur, aku enak memang bersyukur-syukur. Saya diajar sama ya orang rumah lah, diajar supaya lebih tumbuh kan. Kalau dia kan dikit-dikit, Pak, apa itu? Mana apa kita? Pak ini ya semua itu yang nyata-nyata. Tapi udah mah tenang aja, tenang-tenang. Jadi sampai sekarang ya ikut-ikutin aja. Tapi kalau dilihat kan, kalau secara pekerjaan saya nggak bisa nyekolahin anak lah, tentu selesai aja gitu kan. Nah begitu. Jadi kita maunya berjalan ya dengan iman kita. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, belajar kita mau mengingat kebaikan Bapak Yahweh di perjalanan hidup benar. Jadi sekarang kita pindahkan gaya pikir kita, bukan manusia dengan Tuhan, tetapi dari kita sama kita juga bagaimana ya. Apakah dengan keluarga kita ada hubungan kita yang sudah rusak ya, seperti ini tadi Pak ya, ada hubungan keluarga itu ya, dibetulkan. Sama kita juga harus ya, seharus hubungan komunikasi kita di antara kita semua lah ya. Gak ada lagi datang ke sini, gak ada lagi yang saling membenci, saling mendengki ya, dendam, gak ada. Karena di Soviet juga gak ada itu, orang membenci, orang dendam itu gak ada ya. Jadi kita belajar di dunia ini lah, kita saling melayani, saling mengasihi ya. Jadi kita pulihkan keluarga kita ya, baik hubungan suami dan istri, ayo kita pulihkan, baik hubungan anak sama orang tua ya. Udah ingat kebaikan waktu dulu kita ya. Hubungan antara menantu dengan mertua ini harus dibenahi ya. Kita tahu akhir zaman ya Pak ya, bahwa ada pemisahan antara apa Ustaz? Ingat pemisahan 2 dari 5 ya. Anak sama orang, anak perempuan sama ibunya, anak laki-laki sama mertua sama menantu. Ada pemisahan. Tapi kita yang di dalam Tuhan, di dalam Bapa Yahweh, kita tetap di dalam kasih ya. Jadi kalau ada hubungan yang rusak di dalam kehidupan
mari kita perbaiki. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di sini, bagaimana dengan keluarganya, baik abang-abangnya, pokoknya kita benahi. Amin, Bapak Ibu. Ya, caranya gampang, dengan mengingat kebaikannya aja udah kan. Contohnya, kalau misalnya kita sama istri lah, calon istri dulu, wah, kalau misalnya kita ada agak-agak berpisah sedikit kan, kita ingat aja kebaikannya. Jadi kita ingat waktu kita masih muda, waktu masih pacaran, ya kita ingat. Jadi nggak ada terjadi selisih-selisih itu. Baik juga sama mertua. Apalagi mertua, waktu pertama kali mau ketemu mertua, kan nggak mungkin apa kan, pasti baik-baik lah semua, ya pasti itu. Jadi kita ingatlah kebaikannya. Baik juga sama anak, ya kalau ada anak sering udah rusak hubungan, kadang kita lihat dia sebagai anak dia, orang tuanya bagaimana menggendong dia, memberi makan, apa itu harus diingat kebaikannya, ya. Ya, adik-adik semua ingat orang tua ya. Apalagi karena hukum hormatilah ayah dan ibunya, ya. Jadi kita semua ya perlulah mengingat, kita benahi ya. Ingat kehidupan apa yang sudah rusak itu, mari kita perbaikan. Ya. Itulah salah satu memori itu ya, yang saya bilang tadi, memori itu kita ingat lagi yang rusak itu memori pertobatan. Terus perbaiki, mumpung masih ada kesempatan, ya, karena kita tidak tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, ya, supaya kita hidup kudus tak bercacat celah di hadapannya, ya, supaya kita jangan saling membenci. Jangan saling putus hubungan kita dengan keluarga, apalagi karena uang, itu jangan sampai, ya. Ada nilai yang lebih tinggi daripada materi itu atau uang, yaitu kebaikan hati kita, ya. Itu lebih tinggi daripada uang segala segalanya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, supaya di hati kita itu ya harus ada ya kebaikan dari hatimu, itu harus selalu memancar. Kita tahu siklus hidup ini ada sukacita, ada duka cita, ya. Jadi bongkar memori-memori yang indah di dalam kehidupan kita. Jangan yang buruk-buruk yang kita ingat, tetapi yang indah-indah, ya. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama, kita mengingat memori yang indah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh si bungsu sehingga dia bisa masuk gerbang pertobatan. Yang kedua adalah pengakuan, ya. Kita baca di dalam ayat yang tadi yang ke-17, ya. Yang ke-17 sahabat. Aku 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai orang upahan Bapa, katanya. Jadi yang kedua di sini ada pengakuan. Ya, ketika si bungsu mengalami penderitaan itu, ia membuat sebuah pengakuan, ya, di rumah bapakku banyak rumah. Jadi dia bangkit, aku mau pulang, ya. Aku berdosa terhadap Bapa, aku bersalah, kan? Jadi ada pengakuannya, aku minta ampun. Sama kalau kita lihat penderitaan Ayub juga sama, begitu menderitanya dia, ya. Dikatakan di dalam ayat 42, tolong ayat 5 dan 6, tolong salah satu yang baca. Ini ada pengakuan, ya, pengakuan. Ini contohnya Ayub. Bapak Ibu tolong satu orang, Ayub 42 ayat 5 dan 6.
ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin ya, itu pengakuan Ayub ya. Pengakuan Ayub selama dia mengalami penderitaan, betapa hebatnya penderitaan itu, tapi dia menyesal, mengaku ya, mencabut kata-katanya yang selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Menganggap saya itu kalau kita lihat itu menganggap dirinya paling benar, padahal enggak. Baik juga sahabat-sahabatnya ya, memberikan nasihat-nasihat juga kebanyakan bukan menghibur ya, tapi menghakimi. Kamu sakit, kamu yuk, kamu berdosa, kamu bertobat, kamu begitu istilahnya, gitulah, kasar gitu kan. Padahal kalau sahabat yang baik ya, kalau sahabat yang baik, atau kalau di dalam kehidupan kita ya, kalau kita melihat saudara kita ada yang menderita atau yang sakit, kita mau menghibur atau mau menghakimi ya, Bapak Ibu? Ya menghibur ya, jangan menghakimi. Kau gara-gara itu akibat dosamu itu maka kau sakit, bukan begitu ya. Tapi kita menghibur ya, walaupun kondisi seperti apapun jangan takut, kan enak dengar ya. Bapak Yahweh pasti akan menolong kita. Bapak yang akan bersama. Jadi terhibur dia semangat, sembuh, pulih gitu kan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita menjadi seorang sahabat ya yang baik. Saya yakin di sini semua sudah teruji ya. Kita menjadi sahabat yang baik semua di sini ya. Pak Gembala terlebih ya. Amin. Kita anak-anak Tuhan ini ya harus ada pengakuan seperti itu ya. Jangan ada lagi keluar kata-kata yang tidak yang tidak kita punya imani lah ya. Jadi artinya itu kata yang baik untuk menyenangkan hati orang ya. Itu yang kedua, ada pengakuan ya, pengakuan si bungsu tadi. Yang ketiga, dia si bungsu berani. Yang ketiga di sini berani mengambil tindakan ya. Si bungsu mengingat masa lalu ya, dia sudah mengingat masa lalu tadi kan. Kedua, dia sudah membuat pengakuan ya. Sekarang dia apa? Dia 18, aku sudah berdosa kepada Bapa dan terhadap saudara. Dia mengambil keputusan dan tindakan, aku akan kembali. Nah ini ada tindakannya ya, aku akan kembali kepada Bapa ya. Jadi tindakan yang luar biasa. Kita melihat dari perumpamaan tadi bahwa bapaknya itu menunggu-nunggu kedatangan anaknya ya. Jadi saudara-saudara, bapaknya itu menunggu datangnya dari jauh ya. Saya mau beritahukan bahwa Bapak Yahweh juga ya. Kalau kita seperti perumpamaan itu, Bapak Yahweh itu tetap dia menunggu-nunggu kita supaya kita juga yang bertobat ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita mempertahankan prinsip kita yang salah. Sudah tahu kita salah, nggak mau mengaku lagi, nggak mau datang lagi minta ya kerendahan hati lah gitu ya. Jadi prinsipnya maunya pikirannya aja benar gitu ya. Jadi apa yang membuat si bungsu ini berani untuk membuat suatu tindakan ya? Dia berani melawan gengsi. Berani dia ya gengsi dia kan? Enggak, pokoknya dia enggak gengsi lah. Bagaimanapun aku ya, namanya orang dia udah kelaparan ya, udah susah, apa mau dibilang apa kek sama abangku atau
bapakku, aku siap lah mau jadi dongos, kayak mau pahan kayak ya udah siap gitu kan. Jadi itu nggak mau gengsi dia, ya. Ya sama kalau kita lihat Pak Zekius ya Pak ya, Zekius ya. Dia kalau sekarang itu dirjen pajak ya, dirjen pajak lah, dulu kan dia ya pegawai pajak lah ya dia. Hebat kan? Tapi dia nggak gengsi dia manjat ke pohon untuk melihat Yesus. Bayangin itu Bapak Ibu ya. Seorang yang biasa dihormati ya di Israel itu, wah pajak itu pada takut orang semuanya. Dia kena pajak itu habis kan. Jadi si bungsu tadi itu Zekius itu benar-benar nggak ada gengsinya ya. Si bungsu juga gitu juga, siap menerima konsekuensi ya. Namanya orang udah susah-susah banget harus begitu memang ya, siap dimaki-maki kakaknya, siap ya kan. Tapi Bapak Ibu kita lihat bahwa dia itu si bungsu tadi pertama-tama ketemu sama bapaknya ya. Kepada si bungsu itu bertemu dengan bapaknya, bapaknya lalu dikatakan bahwa dia dipeluk, dicium, diberi cincin. Artinya apa Bapak Ibu? Udah tahu anaknya begitu ya, bisa dia belangsat gitu ya, tapi bapak itu malah dipeluk, dicium. Artinya gini, hati Bapak tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu ya, hati Bapak. Jadi kita juga perlu juga ya belajar melalui perumpamaan ini, hati Bapak tidak pernah berubah ya. Jadi itulah cerita si bungsu. Jadi kalau kita lihat juga, masa si bungsu aja, si sulung gimana gitu kan. Jadi kalau si sulung di dalam Lukas 27 ayat 28 di sini jawab, lalu memanggil seorang, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika pulang ia dapat bermain dengar bunyi. Lalu yang memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Jawab hambamu itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, marah. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelihkan anak lembu tambun untuk dia ya. Jadi kita sorotin si yang sulung ini dia marah. Padahal kalau kita yang bertemu udah lama begitu ketemu, seharusnya kita bersyukur. Ya. Aturan dia bisa lah bilang itu, adikku ini pulang, ya kan? Adikku pulang, ya kami aturan kami ribu, udah lepas lah ribu kami begitu. Aturan menyambut gitu. Ini enggak marah, ya. Bukankah yang dirindukan sudah lama tidak kembali, sekarang sudah kembali? Aturannya tidak marah. Jadi kalau kita lihat si sulung ini bukan seorang bertobat juga, ya marah-marah dulu kan. Kalau sekali sedikit marah nggak apa-apa ya kan ya, tapi sedikit-sedikit marah gitu, ada tambah dikit nah itu yang ngaco, karena adiknya datang kok marah gitu kan. Jadi ini perumpamaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat perumpamaan ini kayak artinya bagaimana ya,
sikap kita, ya. Kita lah semua. Kalau sudah ada orang yang sudah lama tidak ibadah lagi datang kepada kita gini, bagaimana sikap kita? Nah, Bapak Ibu, ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dulu udah pernah datang di kira-kira kan, waktu kita di rumah masa-masa apa dulu kan? Bagaimana dengan kita? Kalau ada yang sudah lama tidak ibadah, sudah jauh dari Tuhan, apa tindakan kita? Apakah kayak si suruh, mau marah-marah, mau apa? Ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita, maukah kita untuk, kalau sekarang istilahnya itu paling bagus tuh untuk mengunjungi, ya, kita, ayo, kenapa udah lama nggak datang gitu kan? Kenapa? Ya, tapi ya kita sama-sama mau belajar, ya. Dan kan rindu kan? Sama kayak si anak bungsu tadi itu datang orang tuanya, abangnya malah marah-marah ya. Ya, jadi kalau kita apalagi waktu itu ada yang mau jelek-jelekkan kita lah kan dulu kan, tapi dia datang ke sini beribadah kepada kita, di mana tanggapan kita gitu kan. Jadi Bapak Ibu, si bungsu tadi tetap pulang, ya. Kita melihat bahwa ternyata bapaknya itu penuh kasih sayang, ya. Sang bapak tidak melihat keburukan sang anak. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, mari ya, di antara kita yang mungkin kehidupannya sudah jauh, sudah rusak, kembalilah ya kepada Bapa ya. Hati Bapa tidak pernah berubah. Bapa Yahweh mengasihi kita semua ya. Jadi kita miliki mental kayak si bungsu ini datang kepada pokoknya, aku datang kepada Bapakku. Amin. Jadi Yesus mengajarkan perumpamaan ini begitu indahnya ya, supaya kita ingat bahwa Bapa itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita baca tadi, kalau si sulung ini rupa-rupanya ketika adiknya tadi pulang ya, kalau secara hukum dia tidak mengakui adiknya lagi, ya. Di sini kan, kalau secara hukum tidak mengakui adiknya, karena di ucapan tadi dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapak, seharusnya dia bilang bukan anak bapak, tetapi adik kita, adik-adikku. Tapi di sini anak bapak, ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat perumpamaan ini sama aja, si sulung sama si bungsu itu nggak beres juga, kan? Sama ya sama kayak yang perumpamaan yang kayak kemarin juga yang nggak berkenan kepada Bapak ya. Jadi dua-duanya ngaco juga. Udah bertahun-tahun menjadi, kita juga sering begitu ya. Sudah bertahun-tahun, ada sering kita ucapkan kita, sudah bertahun-tahun aku menjadi orang percaya. Hidupku masih seperti ini juga. Sementara orang yang tidak percaya hidupnya enak. Ini sering kebakaran. Ya. Padahal kalau kita lihat Tuhan itu sebenarnya, engkau tahu nggak? Engkau ada apa tidak? Itu sering yang perkataan-perkataan orang. Jadi banyak orang sekarang udah mulai meragukan keberadaan Tuhan ya. Jadi saat ini Bapak Ibu, orang dalam menghadapi kesulitan, jangan kita terus gampang-gampang marah, terus tidak mengaku adanya Tuhan. Ya sama seperti bangsa Israel. Ya, mereka juga kalau dikit-dikit ada kesulitan, berbalik
Musa juga bingung juga dia untuk dapat mengatasi umat bangsa Israel yang tegak teguh itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Masiah, kita belajar perumpamaan ini supaya kita itu lebih mengerti lagi dalam kehidupan kita lagi. Ya, saya mau tanya, kalau sebelumnya, kalau perumpamaan itu ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang. Kenapa domba yang hilang dicari? Kenapa anak yang hilang tidak dicari? Di mana Bapak Ibu? Ya, pulang sendiri. Ya Pak Esra, ya, karena domba hilang, dirham yang hilang, kenapa dicari? Tetapi anak hilang tidak dicari. Oke. Ini Bapak Ibu yang saya dapat mengertikan sedikit bahwa secara fisik anak hilang itu tidak dicari, secara fisik ya, tapi secara roh, ya, si bungsu ini ditarik oleh Bapa, secara roh gitu ya. Bapa itu rindu, anakku di mana engkau? Pulanglah, ya. Aku sayang padaku. Ya, secara hukum roh dia ditarik oleh Bapa. Amin Bapak Ibu. Kita mau baca dari dalam Yohanes 6 ayat 44. Salah satu orang bacanya Yohanes 6 ayat 44. Tolong Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya. Ya, sudah ada. Ya. Yohanes 6 ayat 44. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Ya. Jadi katakan jelas, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi Bapa secara rohani itu dia menarik si bungsu tadi. Yang ada lagi yang Yohanes 6 ayat 55. 65, Yohanes 6 ayat 65, saya bacakan ya. Saya bacakan Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu. Ya, bahwa semuanya itu ya, sebab setiap kali tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi yang membuat orang datang kepada Tuhan siapa Bapak Ibu? Apa ya? Bapak Yahweh ya. Jadi kalau kita ingin memiliki hati Bapa, ya, jadi kita ini kalau bagaimana kita ingin memiliki hati Bapa, rindukan orang yang paling saudara sayangi, pasti dia akan kembali. Ya, kan hati Bapa tadi kan rindu, menarik, gitu kan? Dalam kehidupan kita juga kita rindu, rindu suami atau anak atau mertua gitu, rindu kita supaya dia datang mengenal Bapa. Ya, ada kerinduan kita. Jadi artinya saat kita mendapatkan sesuatu hati yang sungguh-sungguh, di situ ya saudara menarik ya, saudara yang inginkan. Apa yang kita inginkan pasti berhasil ya. Amin Bapak Ibu. Sama ya seperti hati Bapak yang rindu anaknya kembali. Akhirnya si bungsu betul-betul kembali. Kita juga itu rindu siapa yang
apa kita yang tadi merusak hubungan kita doain gitu, sungguh-sungguh. Berbalik dia bertobat pasti akan datang. Amin, Bapak Ibu. Itulah yang firman Tuhan yang boleh saya sampaikan di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberikan karunia kepada kita, memberikan pengertian, dan kita melakukannya dan kita berbahagia. Dan itu yang boleh saya sampaikan. Kita angkat pujian. Yesus, Engkau baik. Kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 bagi Yesus. Pengertian kepada kami semua yang mendengarkan kebenaran firman, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita masuk ke refleksi dan akan kajian, Tuhan menemukan dan firman. Tuhan
Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan refleksi firman Tuhan dalam Roh yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala Muda Dalan Lubis, kita berdoa sejenak. Kembali kami bersyukur lewat doa kami pada saat ini Bapak Sorga. Kami sudah memuji dengan puji-pujian yang kami inginkan. Kami percaya puji-pujian yang kami inginkan menjadi upaya kaum di hadapan Tuhan. Saat ini kami juga sudah mendengar daftarmu atau firman-Mu yang disampaikan oleh hambamu Gembala Muda Dalan Lubis. Bapak, biarlah firman itu tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar semata. Terima kasih Bapak, pakai hambamu yang luar biasa menghormati Bapak. Tidak hanya melayani tempat kita di mana pun dia dibutuhkan, bahkan di lingkungannya atau yang lebih luas lagi. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami ingin Bapak mendengarkan refleksi atau untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh hambamu Bapak Gembala Muda Dalan Lubis. Hamba yang tidak ada apa-apanya Bapak, berikan kesempatan untuk boleh Bapak menyampaikan dan memperkaya sehingga kami semua semakin diberkati lewat refleksi saat ini. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Gambar yang luar biasa yang disampaikan ya. Memang ini sering kita dengar tentang perumpamaan anak yang hilang. Disebut perumpamaan, sebenarnya ini nyata dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada dua. Kalau yang ada yang baik, tentu lawannya ada yang jahat. Demikian pula dalam anak ini. Anak ini si bungsu yang memerankan, mengambil peran sebagai yang jahat. Ya kan begitu ya, kalau salah Bapak ya. Si bungsu mengambil peran sebagai yang jahat dan si sulung dalam posisi sebaliknya. Tetapi memang dalam posisi yang benar juga ada sumut-sumut. Dalam kehidupan kita juga begitu Bapak Ibu. Selalu ada sumut-sumut. Kurang ini, kurang itu, benar kata Pak Tuhan. Selalu kita berkekurangan, merasa kekurangan, tidak cukup. Dan memang kalau diikuti keinginan kita, tidak ada yang pernah cukup di dunia ini. Kita punya mobil, umpamanya sederhana. Lihat mobil sebelah lebih modern gitu ya, lebih maju, lebih mahal gitu, katakan seperti itu. Kita juga kengeng, ya kan? Punya handphonenya bagus, kita juga lebih lagi handphone yang lebih bagus lagi. Tetapi jangan sampai nih Bapak Ibu, rumput sebelah lebih hijau, kita juga lebih hijau lagi. Ini yang masalah kan? Dalam kehidupan kita. Nah, selalu ada terang gelap, ya kan? Terang dan gelap. Tadi dikisahkan di sana. Ini luar biasa memang ya, Bapak Yahweh atau tepatnya Yesus Hamasiah di dalam mengajar selalu dengan perumpamaan. Memang Yesus Hamasiah ini benar-benar guru, lebih dari guru. Kalau ada guru besar dalam kepangkatan, ini gurunya guru besar. Selalu mengajar dengan perumpamaan. Kalau nggak bisa juga dengan perumpamaan, tegas. Kalau nggak bisa juga penyakit kamu iblis kan gitu. Tegas lagi. Itu metode mengajar yang luar biasa kan. Terus terang aja sebagai guru ini kan refleksi ya. Saya belum pernah berani seperti itu. Dia mengatakan kalau yang tidak mau mendengar apa yang saya omongi dari depan ini, keluar. Saya belum pernah berani. Dari guru belum pernah. 30 tahun mengajar saya belum pernah berani seperti itu. Tapi kalau Tuhan berani kan, kau iblis. Orang yang tidak mengerti bilang apa? Saya bilang iblis. Padahal bukan fisiknya kan. Tadi kata Pak Dalan apanya? Rohnya ditunggangi, ditumpangi oleh si jahat itu. Itu maksudnya. Jadi luar biasa cara Tuhan Yesus untuk mengajar kita. Ya, memang anak yang bungsu ini luar biasa ya. Kalau kita bicara hukum ini prematur nih bahasa hukumnya. Belum haknya untuk terima duit tapi minta. Ini kalau orang di kampung saya bilang, kamu nyumpahin saya mati ya, gitu nih. Kamu nyumpahin orang tua mati, kenapa?
belum waktunya minta duit, dia minta duit. Kan nggak boleh dong. Namanya waris kan mesti si pewaris bukan gitu. Lalu ahli waris bicara kan gitu. Kadang-kadang ahli waris keberatan kan. Yang nomor satu lebih banyak gitu. Tapi dari kita semua yang ada di sini jauhkan Tuhan ya. Gitu. Nomor dua lebih ingin lagi. Loh, sama dong. Apalagi si bungsu. Ya. Nih pengalaman saya Bapak Ibu. Saya pernah mengalami seperti ini, menangani seperti ini. Izin ya Bapak Ibu ya, saudaraku ya, pembagian waris begini ya. Yang nomor satu ini dapat 50%, sementara anaknya 5, ya. Ini tidak bermaksud untuk membongkar orang, tapi ini dalam rangka firman Tuhan tadi disampaikan. Nomor 2, tidak mau juga saya ingin 30%. Nomor 3, inginnya sama juga. Nomor 4, sama juga. Jadi nomor 5 dapat apa? Anaknya 5. Itu aja sudah 120%. Yang mau dibagikan 100%. Coba, ini masuk dari pikiran kita. Harta 100%, yang mau bagi 5. Kalau masing-masing, kalau adil menurut hukum, ya, Tuhan juga begitu, adil ya. Adil Tuhan itu adil. Kan mesti 20% kan? Ya Pak Esra ya, 20% ya. Tetapi kemudian, yang ini, yang suruh minta 50%. Yang nomor 2, 20%, 20%, 110 ya. Lebih kan persennya, yang 10% dari mana? Minus kan berarti. Yang bungsu dapat apa? Kebetulan saya menangani mewakili yang bungsu. Yang bungsu. Ini padahal anak hamba Tuhan. Nah ini kan, tadi kan, kalau soal ini kan soal harta kan, Ibu. Khotbah soal harta kan. Nah ini dia kan, soal warisan. Saya menangani seperti itu. Puji Tuhan memang berdamai dan bagi rokok alias sama 20%. Nah, sukses dong, Bapak nih. Ada honornya dong. Ya memang orang kerja harus ada honornya. Tuhan juga bilang, orang kerja harus ada upahnya, kan begitu. Nah, berhasil. Yang paling besar 20% dan yang terkecil 20% karena mereka ada 5 orang. Nah, di antara mereka ada 2 perempuan. Tetapi saya bilang bagi rata aja dan memang mereka mau mendengar. Nah seperti itu. Kalau yang ini kan tidak, anak yang kurang ajar dalam tanda petik ini kan minta duluan gitu ya kan. Tapi sebaliknya yang apa namanya, yang tua ini juga apa namanya ya, sebagai manusia kita pasti merasa seperti itu. Kok dia sudah menghabiskan, disambut lagi, diberi apa lagi? Bapak Ibu tadi diberi apa? Dipotong kambing apa domba ya. Apalagi diberi cincin, jubah, cincin. Ya kalau orang bilang cincin seperti ini gitu ya, banyak cincinnya kan gitu. Itu maksudnya. Jadi salah nggak pakai cincin, Bapak Ibu saudara kasih. Salah nggak pakai cincin? Nggak salah ya. Oh karena Pak Gembala pakai 2 cincin, oh enggak. Memang saya lihat dari situ itu juga. Kecuali batu akik, Pak Johnson katakan. Batu akik kalau ada isinya, katanya kalau ada isinya memang bisa diisi Pak. Permisi tanya nih ahli batu akik. Yang ngisi bukan orang tapi makhluknya masuk ke situ. Oh makhluknya masuk ke situ, amin. Berarti dunia kegelapan ya, bukan maksudnya zin ya, zin. Nyala dia. Jadi Bapak Ibu ahli akik berbicara. Kalau akik menurut Pak Evangelis Usman, aku kabarkan Injil keselamatan. Kalau yang ini akik yang sebenar-benar. Bapak Ibu. Nah, tetapi luar biasanya itu, memang Tuhan datang untuk mencari yang hilang tadi kan, si nakal itu, gitu ya kan, kembali. Dan memang itu misinya. Aku datang untuk mencari yang hilang. Aku datang untuk orang yang tidak benar, bukan untuk orang benar. Ngapain lagi diperbaiki, orang benar sudah benar kok. Yang tidak benar. Nah si bungsu tadi kan tidak benar kan, belum waktunya minta, berarti tidak benar. Betul, Tuhan memberikan perumpamaan seperti itu. Tetapi sebenarnya itu fakta dalam kehidupan kita. Tadi saya cerita pada awal-awal kan Bapak Ibu, rebutan harta itu kan warisan kan. Nah itu dia, Tuhan datang untuk orang yang tidak benar. Itulah misinya. Jadi bukan hanya sekadar perumpamaan, tetapi itu fakta. Lalu dikatakan saya sudah menderita, ya kan?
saya akan kembali karena kok nggak tahu lagi makan apa tadi Pak? Mohon maaf, makanan babi ya. Memang tertulis seperti itu ya, makanan babi. Nah, lalu dia katakan apa? Saya akan kembali. Saya jadi teringat apa yang pernah saya foto. I will be back. Siapa juga Bapak Ibu yang tahu I will be back? Siapa? Ya. Yo, Bapak Ibu, I will be back. Ya kan? Dia menyandang senapan. Dia hendak menolong kembali teman-temannya yang memang tertinggal. Jadi isinya kebenaran, ya kan? Nah, ini 100 untuk masalah. Jadi ini Sylvester kalau yang ngomong, I will be back, aku akan kembali. Dan memang kembali, berhasil tidak? Berhasil, ini juga berhasil si bungsu kan? Diberi jubah, ya kan? Diberi jubah dan cincin dan makan enak. Kan? Akhirnya al-Aziz sebelah marah. Saya tidak pernah dikasih makan begitu. Ngapain lagi? Kan semua itu tinggal hartamu, bukan harta dia. Kan kemarin sudah dibagi kan? Harta dia sekarang itu semua itu, tapi dia nggak terima. Hanya melihat itu ya. Itulah kemanusiaan kita. Melihat yang di luar-luar. Belum berpikir, loh dia ngapain marah? Kan harusnya begitu. Ini kan punya saya semua ya harta. Kenapa marah? Nah, cuma jubah berapa sih jubah? Cuma cincin berapa sih? Memang cincin bisa 100 juta. Bisa juga sih yang begini-begini itu kan bisa 12 miliar ya. Iya kan? Loh saya nggak bicara begitu loh Pak. Bapak Ibu nggak bicara begitu. Nggak boleh menyebut nama orang kan. Paling tinggi inisialnya. Si H itu siapa? Hasilnya kan gitu barangkali. Kan begitu. Tapi jelas kita juga sedang berseteru dengan dia ini. Sekarang saya dibilang tidak sah. Tapi saya ikutin ya, tidak sah. Gimana tidak sahnya kan gitu. Memang kalau orang hukum ngomong bisa suka-sukanya loh Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan saya meneruskan walaupun saya terjun di situ, saya akan seperti yang tertulis. Kalau kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah seperti itu. Berarti kita nggak boleh jadi hitam kan? Nggak boleh jadi pengacara hitam kan gitu Bapak Ibu. Ya boleh kan bilang kalau kamu melakukan sesuatu yang lain di luar makan dan minum berarti bekerja, ya kan lakukanlah seperti Tuhan. Masa kita tipu-tipu bekerja itu Tuhan kan nggak mungkin loh. Nah itu dia. Nah, kembali lagi I will be back ya kan dia kembali dan memang kembali kan nggak tahan lagi loh ya kan nggak tahan lagi balik lagi. Nah, hanya karena juga dia marah. Ini dalam kehidupan kita juga begitu. Ya kan? Bahkan tertulis, Tuhan, saya sudah memuji Engkau, saya sudah melakukan apa yang Kau perintahkan, ya kan? Tetapi Tuhan bilang apa? Ya, gitu ya kan? Luar biasa, ngeri loh kalau begitu kan? Sudah melakukan, nah itu, makanya kita jangan suka komplain. Ini kan komplain di usaha kan? Komplain kan? Berapa sih? Kemudian dia komplain, belum berpikir panjang gitu. Saya punya semua kok silakan aja. Yang penting jangan dipotong semua kambing dombanya kan begitu. Cuma satu kok. Pilih yang paling tambun. Maka harganya berapa kan gitu. Kan ribuan ekor kan. Kan Bapak itu digambarkan seorang yang kaya. Kaya raya kan. Nah, itu pelajarannya. Jangan suka marah-marah dulu, mikir dulu maksudnya. Jadi dia nggak menggunakan rasionya langsung marah-marah. Akhirnya bapaknya pintar juga nih. Ya kan bapaknya pintar. Apa sih kamu marah-marah? Kan semua sama kamu tiap hari kamu dengan saya, gitu kan? Tapi ada orang yang tadi Pak Galang bilang ada yang datang kembali ke kita, kok kamu malah musuh. Ini loh saudara kandung sendiri, adikmu. Nah, itu kita sering begitu kan? Kok dia bisa ya? Kok dia bisa? Saya enggak. Padahal sebenarnya kita lebih dari bisa, gitu kan? Tentu katakan apa kepada kita? Kita lebih dari pemenang sebenarnya. Nah kembali kepada yang tadi. Kalau kita bersalah berarti kita harus kembali. Anak bungsu itu sudah tepat kembali. Kalau tidak kembali, apa yang terjadi? Mati kan? Matinya ngeri. Mati kelaparan. Mati kelaparan. Padahal bapaknya kaya raya, ya kan? Pasti dong persiapkan kabar ini mungkin. Persiapnya pelan-pelan, nggak seperti sekarang dikit-dikit orang tahu kan lewat medsos ya kan atau lewat apa ya media cetak mungkin orang tahu kalau ini kan terbatas. Tetapi
lambat lah orang masih tahu. Aduh, si Anu itu mati kelaparan gitu kan. Padahal ayahnya kaya di desa Anu, di kota Anu kan begitu. Nah ini dia, untuk dia cepat sadar. Pun kita seperti itu juga. Mari kita sadar, cepat-cepat sadar. Jangan kolaps aja, tidur aja kan. Nah, jangan ada teman saya katakan begini, enak-enak tidur kok dibangun bukan dibangunkan, dibangunin. Nah, jangan kita tidur terus imannya, itu maksudnya. Ya. Jadilah kita seperti anak yang hilang itu. Dan memang yang hilang itu karena dia punya pikiran, dia masih kembali. Ya, kalau hilang dicari kan sampai dapat. Domba juga dicari karena memang nggak punya pikiran kan. Tapi kalau ini pintar sebenarnya, tapi karena dia apa? Tergoda dengan kehidupan dunia ini. Ya, dunia gemerlap katanya. Dia ingin lihat di sini nggak ada ini, di kota sana pasti ada. Lalu dia pergi. Kalau kita umpamakan ini orang Karawang datang ke Jakarta, umpamanya seperti itu. Kalau saya dari kampung datang ke kota Medan, gitu ya, lebih banyak hiburannya. Lalu minta warisan, kira-kira begitu analoginya. Nah, si bungsu ini sudah mengambil bagian yang tepat di dalam kehidupannya sehingga kemudian dia selamat. Akhirnya kan itu selamat. Lalu si sulung itu selamat nggak? Ya selamat, cuma ada kesungut-sungutan. Tetapi kemudian diredakan oleh ayahnya yang bijak itu. Begitulah Bapak kita sangat bijak kepada kita, ya kan? Walaupun kita salah dikit, bahkan salah besar diampuni juga kan? Diampuni kan? Kecuali ada dua hal, akan saya ulang-ulang Bapak Ibu. Dosa yang tidak terampuni, apa? Menghujat Roh Kudus dan kemudian ada juga tertulis di dalam Tawarik itu apa namanya? Menyembah berhala. Artinya kita jadikan dua, ya kan? Kesini oke, sini oke. Orang nggak mau kan dimuntahkan kan? Orang seperti itu. Nah itu. Nah, sepanjang kita menyadari kesalahan kita, itulah intinya. Itu refleksinya pasti Tuhan menolong kita. Dan pada ujungnya kita akan menjadi selamat. Karena itulah misi daripada Tuhan Yesus datang ke dunia. Mencari orang yang berdosa. Bukan yang benar. Bukan si sulung itu yang dicari, tapi si bungsu itu. Seperti itu. Jadi Tuhan kan buat perumpamaan, tetapi sebenarnya itu adalah fakta dalam kehidupan. Ya, itulah metode mengajar yang luar biasa, yang mengajar kita apa? Bahwa kita harus segera sadar seperti saya katakan. Dari tertidur, ketertiduran iman, saya istilahkan seperti itu, sehingga kita pada akhirnya mendapat hak yang sama seperti si bungsu. Kemudian mendapat hak yang sama dengan si sulung yang memang tetap benar, ya. Kita pun dari yang tidak benar menjadi benar karena kita harus sadar dan kita kemudian sadar sehingga kita mendapat hak yang sama di dalam kerajaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih untuk refleksi yang boleh kami sampaikan, yang boleh kami sampaikan, yang menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak kepada para muda dalam kudus. Biarlah itu menjadi bekal bagi kami dan kami melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami sehari-hari selepas dari ibadah ini sampai kemudian pada saat kedatangan kami semua dapat berkumpul kembali untuk memuji Engkau melakukan hal yang sama. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan juga sahabat-sahabat kami yang di tempat lain tidak bersama-sama dengan kami, mereka juga mendapat berkat yang sama dari pemberitaan firman ini. Terpujilah namamu di dalam Yesus nama Mesias. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin.